orang yang mati itu pemandangannya tembus kemana-mana. Dari dalam alam barzakh kubur tuh dia bisa lihat anaknya di Los Angeles lagi sholat tuh, lagi dengar taklim, subhanallah, dia doa itu, ya Allah tetaplah anakku dalam hidayah, mati dalam hidayah. Tahu-tahu dilihatnya anaknya di Tegal lagi main judi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh alah anakku, kowe kok main judi nak? Biar aku gedek ke kowe dodol tiwol. Oh, dia lihat itu. Kalau kita sholat, kita doa, dia lihat. Itu ditulis di Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan lihat pekerjaanmu yang kau buat, Rasul akan lihat apa yang kau buat, dan orang beriman pun akan lihat apa yang kamu buat. Terutama bapak ibumu dari dalam kuburnya melihat. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir memberi 2 hadis, Abu Dawud dan Turmizi, bahwa orang yang sudah mati di alam kubur, di dalam barzakh, dia melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya beramal soleh, mereka berdoa, ya Allah tetaplah anakku dalam ketaatan, matikan dalam hidayah. Kalau anaknya jahat, dia menangis, dia doa, ya Allah berhentikan perbuatan jahat anakku, jadikan dia orang soleh, jangan matikan sebelum tobat, sebelum dapat hidayat. Itu doa ibu bapak. Jadi orang yang mati itu sempurna, bisa lihat malaikat. Malaikat maut datang, assalamualaikum, dia lihat, dia tanya, kamu siapa? Malaikat maut, ngapain nyambut nyawa? Oh, istrinya di sebelahnya nggak tahu, anaknya di sebelahnya nggak tahu, karena pemandangannya sangat terbatas. Saya tanya ibu-ibu, udah pernah ibu-ibu jumpa malaikat mungkar nakir? Belum ya? Udah dengar suaranya belum? Orang yang sudah mati udah dengar bu. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, Allahu Rabbi. Allah jawab dia, Tuhanku Allah. Yang ngubur nggak dengar, tapi yang di dalam kubur dengar. Bapak-bapak udah jumpa malaikat maut? Udah jumpa? Have you already met the angel of death? Not yet. Tapi orang yang sudah mati sudah jumpa. Matanya terbatas. Jadi orang mati, mata dan telinganya jauh lebih tajam, sempurna. Sehingga kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, jika kamu masuk ke kuburan, ke kompleks kuburan, buka sendalmu, karena sesungguhnya bunyi sendalmu itu nyakiti kuping orang yang dikubur itu. Saking kuatnya itu, kita kan cuma letak-letuk. Mereka sakit mendengar. Hadis Sahih Abu Dawud itu. Jadi jangan kita pikir orang ini kesalahan kita mengaji hari ini, salah ngaji jadi sesat kita. Kita pikir orang mati udah nggak bisa mendengar lagi, udah nggak bisa melihat. Oh udah mati kok, terus mati udah di batang, orang iso ngopo-ngopo. Siapa bilang? Orang kita masuk ke kuburan aja disuruh ngasih salam kok. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ. Kalau dia budek ngapain ngasih salam? Dengar. Tentu dia dengar. Maka Rasul menyuruh kita memberi salam tuh, hadisnya Bukhari Muslim itu. Mereka kita kasih salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Jadi bukan assalamualaikum sama malaikat penjaga kubur. Malaikat penjaga kubur mana ada muslimin muslimat? Emang malaikat ada perempuan? Nah, nggak ada, itu sama orang yang mati itu. Mereka jawab nggak? Jawab waalaikumsalam. Cuman jawabannya kita nggak dengar. Kalau dengar, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus ya waalaikumsalam. Preman aja lari tunggang langgang, apalagi kita. 2. Jadi orang mati sudah sempurna pendengaran dan penglihatan. 3, sempurna amalnya. Orang yang sudah mati itu sempurna amalnya. Amal jahatnya berhenti, dosanya stop. Gak bisa lagi nyeritain orang jelek, gak bisa lagi mencuri, gak bisa lagi korupsi, gak bisa lagi hisap ganja, gak bisa lagi berbuat dosa. Sudah mati, dosanya berhenti, tapi pahalanya gak berhenti. Pahalanya jalan terus.
Dia pernah sedekah bangun masjid, selama masjid itu dipakai sholat, pahalanya mengalir terus. Nah, itu hebatnya. Dia umurnya cuma 50, sholat cuma dari umur 6 tahun, 50, jadi 44 tahun dia sholat nggak pernah tinggal. Nanti di hari kiamat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah mau sempurnakan pahalamu. Dikasih ini kitabmu, Iqra kitabak, read your book. Dia baca buku catatan amal, kaget ya. Loh, ya Allah, kok pahala sholat sampai 300 tahun? Saya umur 50 mati, sholat saya inqata'a, putus, sholat saya udah putus, 50 udah berhenti, kok sekarang ada pahala sholat sampai 300 tahun? Oh, kamu dulu pernah nyumbang bangun masjid di Los Angeles. Oh iya, selama masjid itu masih dipakai sholat sama orang-orang, pahalanya ngalir ke kamu, namanya sedekah jariyah. Subhanallah. Kok 300 tahun berhenti? Ya setelah 300 tahun pecah perang, masjidmu kena bom, pahalanya berhenti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah mau sempurnakan pahalamu. Kita nggak bisa baca Quran, seumur hidup buta huruf. Yang mana namanya alif aja nggak tahu kita, ba kita nggak tahu, nggak pernah baca Quran. Kita cuma baca Quran kul huwallah aja. Tiba-tiba dibuka catatan amal di hari, loh kok banyak sekali pahala khatam Quran sampai jutaan. Bagaimana caranya ini ya Allah, saya nggak bisa baca Quran. Kata Allah, kamu dulu pernah nyumbang bangun madrasah hafal Quran. Oh iya, saya pernah bangun dulu di Medan yang disponsori Tengku Zulkarnain. Masya Allah, itu muridnya ada 40, tiap hari baca Quran 6 juz. Jadi setiap 3-4 hari mereka khatam, pahalanya maka kamu mengalir sampai 100 tahun. Kok 100 tahun kok berhenti? Perang, madrasahnya kena bom, habis. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu Allah mau sempurnakan amalmu. Kita boleh jadi tidak bisa baca Quran, Bu, tapi kita bisa dapat pahala khatam Quran kalau kita sedekahi orang-orang yang pembaca Al-Qur'an. Kita boleh jadi tidak banyak sholat, tapi kita bangun masjid, semua pahala orang yang sholat situ sama kita. Kita boleh jadi tidak alim, nggak bisa baca kitab Arab gundul, nggak bisa, tapi kita pernah sedekah di madrasah pesantren-pesantren, maka seluruh kitab gundul yang dibaca murid-muridnya itu sama kita pahalanya semua, karena kita membiayainya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu kami mau lipat gandakan pahalamu itu, kata Allah. Itulah yang diartikan sempurna itu. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu yang mulia, kalau ditanya masih adakah hubungan orang yang hidup dengan yang mati? Masih. Tapi katanya putus. Yang putus amalnya, bukan hubungannya. Ini yang sering salah ngaji kita. Ayo kita baca hadis. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Coba artikan satu kata. Idza, kalau, mata, sudah mati, have passed away. If the sons of Adam alaihi salam passed away, kalau mereka sudah mati, inqata'a amaluhu, putus, stopped his amal. Yang putus itu amaluhu, amalnya. Kalau kita udah mati, amal kita berhenti, sholat kita berhenti, puasa kita berhenti, zikir kita berhenti, sedekah kita berhenti. Coba udah mati 2 minggu datang kemari sedekah, kalau enggak kabur, Pak Endut pun kabur, nggak berani nerimanya. Yang putus tuh kata Nabi amalnya, bukan hubungannya. Kalau hubungannya nggak ada dibilang inqata'a silatuhu, putus hubungannya, enggak. Hubungan kita dengan yang mati itu tetap nyambung sampai dunia kiamat. Buktinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah wafat belum? Ada hubungan enggak? Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyron. Siapa salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepadanya 10. Waktu itu Nabi masih hidup. Siapa salawat kepadaku, kan Nabi masih hidup, Allah salawat sama dia 10 rahmat. Sekarang Nabi sudah wafat, kita salawat sama Nabi tetap dapat 10 enggak? Kan enggak putus. Kalau kita haram melihat aurat orang hidup, haram toh? Ada perempuan mandi kita lihat, haram enggak?
Ha,